Kehidupan yang bebas dari korupsi dengan birokrasi yang efektif dan efisien merupakan hak seluruh warga Indonesia. Tidak hanya di perkotaan, warga pedesaan juga berhak mendapatkan pemerintahan yang anti korupsi. Inilah yang kemudian menjadi perhatian KPK untuk mendorong program Desa Anti Korupsi. Lalu, seperti apa program Desa Anti Korupsi ini? Selamat siang Pak Sugito. Selamat siang Mbak Dini. Selamat siang Pak. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Sehat, ini kebetulan kita lagi ada di acara Desa Anti Korupsi ya Pak, kebetulan di Kabupaten Goa. Nah, kalau dari Kementerian Desa dan PDTT sendiri Pak, bagaimana sih melihat program Desa Anti Korupsi ini Pak? Kami sangat menyambut sekali dengan adanya program pembentukan percontohan Desa Anti Korupsi ini. Kenapa? Yang pertama, kita memiliki 74.962 desa di seluruh Indonesia. Sejak tahun 2015 dana desa digelontorkan ke seluruh desa, tentu harapan tujuan mulianya adalah bagaimana desa ini semakin sejahtera. Sisi lain kita pahami bahwa latar belakang terpilihnya kepala desa itu dengan macam-macam backgroundnya. Bisa jadi korupsi itu bukan karena kesengajaan, tapi karena ketidakpahaman, ketidakmengertian, sehingga terjadilah katakanlah kesalahan sehingga menyebabkan jadinya korupsi. Karena itu dengan adanya pembentukan ini ya, percontohan ini diharapkan bisa menjadi lesson learn bagi yang lain, pendampingan oleh KPK ini sehingga nanti tata kelola teman-teman kepala desa dan seluruh aparatur desa itu bisa melaksanakan semuanya dalam konteks akuntabilitas. Baik. Nah, tadi Bapak bicara tentang dana desa. Sampai saat ini pengelolaan dana desa ini menurut Bapak sudah optimal belum sih? Sebenarnya kalau dalam sisi pengelolaan sudah bagus. Memang yang tadi saya katakan kita punya 74.962 desa. Ada 1-2 memang kalau di persentase sebenarnya persentasenya kecil, tetapi memang harus kita akui bahwa dalam proses ini selalu ada penyempurnaan. Karena itu pendampingan ini diharapkan nanti semakin menyempurnakan terkait dengan tata kelola di dalam pembangunan desa maupun pemerintahan desa. Nah, satu lagi pertanyaan. Secara umum nih Pak, menurut Bapak, tadi ada 74.000 desa di Indonesia. 74.962 desa. 74.962 desa di 34 provinsi di Indonesia. Ya. Menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak kondisi desa itu secara umum? Nah, apakah Bapak sendiri nih, dari Bapak optimis nggak sih kita bisa menerapkan program Desa Anti Korupsi ini di setiap desa-desa itu Pak? Saya yakin sangat optimis. Kenapa? Yang pertama, dari kita lihat, mulai proses perumusan kebijakan di desa itu selalu melibatkan masyarakat. Artinya apa? Akuntabilitas sosial juga tentu ini bisa terjaga. Mulai menentukan apa sih yang menjadi prioritas di desa, bukan menjadi otoritas kepala desa, tapi menjadi sebuah kemufakatan bersama antara elemen yang ada BPD, ada tokoh masyarakat yang disebut dengan musyawarah desa, menentukan segala prioritas dan persoalan yang ada. Kedua, kemudian ini dirumuskan dalam sebuah kebijakan bersama, dilaksanakan bersama dan diawasi bersama. Sehingga menurut saya bukan sesuatu yang mustahil. Kalau itu dilakukan dengan, memang tadi ada distorsi ini harus kita sempurnakan. Kira-kira dukungan seperti apa nih Pak yang bisa diberikan oleh Kemendes PDTT untuk membantu KPK dalam melaksanakan dan meneruskan program Desa Anti Korupsi ini biar tidak cuma berhenti di tahun ini gitu? Iya. Yang pertama, kita juga secara aspek kebijakan ya, ada regulasi yang sebenarnya sejalan dengan itu. Ya ini bagaimana proses musyawarah desa itu benar-benar menggambarkan atas kehendak bersama didasarkan pada posisi kebutuhan dan prioritas. Yang kedua, kita juga menyusun panduan yang disebut dengan akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial tadi meletakkan pada akuntabilitas bukan pada posisi hanya satu sisi, tapi bagaimana benar-benar bisa juga dirasakan masyarakat. Kenapa? Prinsip dari dana desa itu tidak boleh seorang pun terlewat untuk mendapatkan manfaat, no one left behind-nya. Kemudian yang ketiga, kita juga ada pendamping desa. Nah, pendamping ini juga bagaimana untuk bisa mendampingi dari sisi tata kelola. Juga dengan pemerintah daerah, berbagai stakeholder ya yang bisa terkait dengan dalam pembangunan desa ini. Saya yakin sangat nanti optimis kita akan support optimis dan bukan mereka tidak mau karena mungkin ketidaktahuan itu loh persoalannya. Ya kan? Kadang nggak tahu jadi males ya Pak ya. Padahal pengen tahu tapi jadi nggak tahu jadi males. Makanya saya sangat berharap ini dari 10 yang percontohan yang di launching pada tahun ini nanti bisa berkembang kepada daerah-daerah yang lain. Oke, aku pertanyaan terakhir Pak, apa masukan Bapak untuk KPK untuk program ini Pak khususnya? Ya, untuk program ini masukan saya yang pertama adalah
Karena dalam merumuskan panduan ataupun yang menjadi dalam konteks untuk menyusun bagaimana proses mengimplementasikan program desa anti korupsi ini, kami juga terlibat. Sehingga harapan kami adalah proses pemberdayaan masyarakat itu menjadi penting. Keterlibatan masyarakat semua proses. Tentu kita semua, saya yakin sangat berharap bukan pada posisi penanganannya, tapi bagaimana melakukan pencegahan. Karena itu peningkatan terkait upaya-upaya melakukan pencegahan, pemahaman sekaligus pemberdayaan dari seluruh elemen ini menjadi penting. Karena itu sinergitas bukan hanya mungkin tidak hanya dengan Kemendesa, dengan KPK, tapi seluruh elemen. Ya, begitu. Biar bisa tetap menjadi desa anti korupsi ya Pak ya. Dan itu bisa diarahkan bukan hanya sekedar seremoni, tapi menjadi sebuah jiwa dan platform di dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ini beneran terakhir nih ini pertanyaannya Pak. Harapan Bapak untuk masyarakat desanya sendiri Pak, karena kan bicara desa anti korupsi mungkin kita berurusannya dengan kepala desa, dengan aparatur desa. Nah, harapan Bapak sendiri untuk masyarakat atau warga desanya Pak? Ya, masyarakat desa saya katakan tadi, proses pembangunan di desa itu tidak hanya otoritas kepala desa, tapi seluruh masyarakat terlibat. Partisipasi. Gitu ya, karena itu saya berharap kepada masyarakat jangan apatis. Ayo bersama-sama kawal desa kita, mulai dari menemukan dan mengenali apa potensi dan permasalahan yang ada di desa, dirembukkan di skala prioritas, kemudian dimusun di dalam kebijakan desa, misalnya APBDes-nya, kemudian di dalam pelaksanaan, dan mari kita awasi bersama. Bukan mengawasi dalam artian itu mencari siapa yang salah yang benar, tapi mengawasi untuk menjamin bahwa semuanya sesuai dengan kehendak bersama. Karena tidak mungkin menjadi desa anti korupsi tanpa partisipasi masyarakatnya. Oke Pak Sugito, terima kasih banyak. Sukses Mbak Dini, terima kasih. Salam semua, hormat untuk teman-teman di KPK. Oke. Tata pemerintahan desa, pengelolaan yang baik, termasuk transparansi data di situs pemerintahan desa sendiri, pada akhirnya akan memunculkan rasa percaya dari warga desanya. Nantinya, rasa percaya akan berubah menjadi partisipasi aktif warga dalam mewujudkan desa anti korupsi untuk desanya sendiri.